Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Bismillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa wa ala alihi safa wa ashabihi alwafa. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ungkapan rasa syukur senantiasa harus kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan seluruh nikmat agung yang sudah dikucurkan kepada kita, khususnya di pagi hari ini, sehingga kita ditakdirkan, diizinkan untuk mengadakan, menghadiri, ikut memeriahkan acara yang diselenggarakan oleh panitia, yakni menyambut hari kelahiran Putri Agung Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi Sayyidah Fatimah Zahra alaihassalam, dengan harapan kebaikan-kebaikan, keagungan, kesucian dari wanita suci ini bisa senantiasa kita hadirkan dalam kehidupan kita, bisa selalu mewarnai langkah perjalanan kita dan juga menjadi andalan dan tumpuan harapan bagi kita untuk bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat. Amin. Salawat salam tercurah selalu kepada ayahanda Fatimah, Rasul sallallahu alaihi wa alihi, yang merupakan satu-satunya hamba Allah yang paling tepat ketika menggambarkan sosok suci putri beliau Sayyidah Fatimah dengan mengatakan bahwa Fatimatu bad'atun minni, Fatimah adalah sepenggal dariku. Man adaha faqad adani wa man adani faqad adallah. Man ahabbaha faqad ahabbani wa man ahabbani faqad ahabballah. Demikianlah kurang lebih Rasul menggambarkan tentang sosok agung putri beliau Fatimah salamullahi alaiha. Ibu-ibu hadirat dan juga hadirin sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah setiap tahun Allah senantiasa menurunkan taufik kepada kita untuk kita bisa ikut serta berperan aktif dalam momen-momen suci, acara-acara besar, syiar-syiar agama Allah. Semua itu tentunya bukan satu kebetulan. Tanpa taufik darinya kita tidak akan menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan positif tersebut. Namun mungkin bisa dijadikan sebagai sebuah komitmen baru buat kita, di mana tahun ini kita berjanji khususnya kepada diri kita bahwa harus ada sesuatu yang bisa kita dapat, harus ada sesuatu yang meningkat, harus ada sesuatu yang lebih dari apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kalau pada perayaan milad yang lalu mungkin pencapaian kita hanya sampai di angka 5 misalnya, kalau boleh digambarkan lewat angka, maka kita harus punya target bahwa tahun ini ada angka minimal yang harus bisa kita capai. Walhamdulillah, kita minta taufik dari Allah, andai tahun ini target kita saya harus bisa mencapai angka 10 misalnya. Kalau boleh saya contohkan secara sederhana, misalnya belajar dari kehidupan ritual Sayyidah Fatimah. Misalnya tahun lalu kita sudah punya komitmen bahwa sejak milad hari ini saya berjanji akan berusaha senantiasa menjaga sholat saya untuk di awal waktu, tidak menunda dengan alasan apapun. Alhamdulillah selama setahun ini sudah berhasil kita lakukan, walhamdulillah. Nah, untuk tahun ini jangan stagnan, jangan diam di tempat. Kita harus punya niat, punya tekad untuk meningkatkan, untuk memberikan nilai lebih. Alhamdulillah setahun kemarin saya sudah bisa sholat tepat waktu. Itu dipertahankan, itu jaga. Ditambah dengan apa misalnya? Berarti tahun ini harus saya punya target lebih.
insya Allah tahun ini saya akan mengusahakan saya bisa sholat malam meskipun hanya 2 rakaat. Misalnya, itu namanya ada peningkatan. Transaksi kita adalah kepada Sayyidah Fatimah. Kita mengharap keberkahan beliau, keagungan beliau, kemuliaan beliau, pertolongan dan syafaat beliau untuk membantu kita, meringankan kita dalam melaksanakan niat baik ini. Sehingga dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari momen ke momen keadaan kita makin meningkat, makin membaik, sehingga seperti yang saya gambarkan kemarin mungkin ya, kita bisa lebih dekat dengan manusia suci ini tadi. Kita tidak diam di tempat, tidak berjalan di tempat. Waliyadzubillah, apalagi kalau mundur. Kita bisa meningkat sedikit demi sedikit kita berusaha menambah ketaatan kita, kebaikan kita, hal-hal positif yang bisa kita lakukan dengan cara apapun, dengan sesederhana apapun. Yang penting adalah istiqamah, continue, berkesinambungan. Insya Allah dengan keberkahan wanita agung ini kita bisa mendapatkan keringanan untuk melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Akhwat sekalian yang berbahagia, salah satu yang bisa kita lakukan mungkin kalau boleh saya berbagi di tahun ini, agar kita bisa lebih dekat dengan Sayyidah Fatimah, agar kita bisa senantiasa menjadikan Sayyidah Fatimah sebagai bagian dari keseharian kita. Tentunya harapan kita kalau kita sudah lakukan ini, Sayyidah Fatimah pun melihat kita, menyertai kita, memandang kita dalam seluruh langkah kehidupan kita. Yakni ketika kita lihat Sayyidah Fatimah di dalam melaksanakan atau memberikan contoh dan teladan dari semua kebaikan yang sudah dilakukan. Semua yang dilakukan oleh Sayyidah Fatimah dalam kebaikannya dari sisi apapun, dimensi apapun, spiritual, sosial, dan lain sebagainya, tidak ada hal lain yang ingin didapat oleh Sayyidah Fatimah, tidak ada tujuan lain yang ingin diraih oleh Sayyidah Fatimah selain untuk mencari ridho dari Tuhannya, untuk mencari kerelaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam semua hal kehidupan kesehariannya, sekalipun itu melaksanakan aktivitas atau pekerjaan ringan dalam rumah tangganya. Tujuan beliau hanyalah untuk mencari ridho Allah. Siapa yang mengatakan ini? Tuhan Sayyidah Fatimah. Ketika Allah mengatakan, setelah Allah mengabadikan dalam Al-Quran bagaimana beliau bisa mengajak keluarga kecilnya untuk mencari ridho Allah lewat kebaikan yang dilakukan selama 3 hari berturut-turut. Allah menggambarkan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Semua itu dilakukan murni hanya untuk mencari ridho Allah. Tidak ingin ucapan terima kasih, tidak ingin penilaian, tidak ingin namanya dicantumkan dimanapun, illa murni hanya ingin mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita tahu yang menjadi motivasi Sayyidah Fatimah dalam semua kebaikannya itu adalah mencari ridho Allah, kalau kita ingin mendekati Sayyidah Fatimah, maka kita harus mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Sayyidah Fatimah salamullahi alaiha. Demikian juga seluruh manusia-manusia agung, manusia-manusia suci dari seluruh anbiya, para imam, para rasul, as-salihun, selalu mengedepankan dan menjadikan dasar dan landasan utama dari semua yang dilakukan untuk mencari ridho Allah. Karena kalau kita tidak melandasi apa yang kita lakukan untuk mencapai ridho Allah, maka kita akan kecewa. Kita akan kecewa. Sebab berharap kepada manusia itu tidak ada jaminan. Malah yang paling sering kita dapatkan adalah kebalikannya. Makanya kita sering kecewa. Tapi kalau kita berharap kepada Allah, meniatkan segalanya karena Allah, untuk Allah, di jalan Allah,
dijamin bahwa kita tidak akan pernah pulang dengan tangan kosong. Allah pasti akan memberi, Allah pasti akan memberikan jalan, Allah pasti akan memudahkan kepada kita untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut. Kita harus yakin, karena apa saja yang ditentukan oleh Allah, yang kita niatkan karena Allah, di situ pastinya andil Allah juga akan turun tangan, dan Allah tidak akan pernah menentukan segala sesuatu kecuali kebaikan. Yang Allah tentukan, yang Allah tetapkan, yang Allah izinkan untuk terjadi, menimpa kita atau kita alami, itu semuanya hanyalah kebaikan. Allah sebagai fa'ilul khair, ya, pencipta, khaliqul khair, pencipta kebaikan, la yu'ti illal khair, tidak pernah memberikan kecuali kebaikan. Kadang kita saja yang salah memandang, salah menilai, ya. Nabi Sulaiman dalam munajatnya ketika meminta dari Allah untuk bisa lebih mendekatkan dirinya kepada Allah, yang diminta oleh Nabi Sulaiman adalah kemampuan untuk melakukan kebaikan dengan niat mencapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran diabadikan apa yang diminta oleh Nabi Sulaiman ini dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardaha. Targetnya ini, ya Allah, karuniakan aku untuk bisa mensyukuri nikmat-Mu agar aku bisa melakukan amal soleh. Demikian juga dengan orang tuaku. Target amal soleh atau perbuatan baik ini apa? Tardoha, ya, untuk bisa mencapai ridhomu, yang menjadi ridhomu. Tidak menjadikan kebaikan untuk dirinya, tidak melihat kebaikan untuk dirinya, tapi yang dilihat adalah kerelaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah contoh yang sudah dilakukan, yang sudah diberikan, yang sudah ditampilkan oleh seluruh anbiya, seluruh rasul, para imam, termasuk ikon kita, yakni Sayyidah Fatimah salamullahi alaiha dalam rumah tangganya, di mana keridhaan Allah menjadi landasan utama bagi beliau dalam menjalankan semua ketaatan. Kadang kita merasa berat, bahkan tidak jarang kita mempertanyakan. Tidak jarang kita nih ketika menghadapi satu masalah besar misalnya, yang biasa kita sebut dengan ujian. Padahal sebenarnya kita biasa menyebut keadaan tidak enak itu dengan ujian. Ketika ditimpa sakit, masalah ekonomi, atau masalah-masalah lain, kita menyebutnya dengan ujian. Sehingga kalau kosong dari ini, kita menganggapnya orang ini sedang tidak diuji. Kita yang sedang terlilit hutang sedang diuji, yang sakit sedang diuji, yang punya masalah-masalah sedang diuji. Apakah orang yang aman tidak diuji? Sama sebenarnya. Kondisi apapun yang sedang kita alami sebenarnya adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran, di surat Al-Ankabut ayat 2, dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia ini mengira bahwa kalau mereka sudah mengatakan dirinya beriman kepadaku kemudian ditinggalkan, mereka tidak diuji? Keliru. Semua yang kita alami ini sebenarnya ujian. Tujuannya apa? Dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Mulk ayat kedua, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Ujian itu diturunkan untuk penyaringan, proses penyaringan, supaya diketahui siapa di antara kalian yang bisa berbuat lebih baik. Kalau dikatakan bahwa keadaan tidak enak itu ujian, apakah keadaan enak itu bukan ujian? Sama. Karena kalau kita tidak bisa menyikapinya dengan baik dan benar, maka itu menjadi sebuah bencana besar. Kita sedang diuji.
Bahkan ujian yang tidak enak itu sebenarnya lebih ringan buat kita, lebih mudah. Ujian dengan kondisi tidak enak itu lebih mudah, karena kita akan lebih mudah menyadari bahwa kita tidak punya sandaran kecuali hanya Allah. Tidak bisa meminta kecuali kepada Allah. Kalau kondisi nyaman, kondisi aman, kita sedang diuji dengan satu kenikmatan, itu seringkali kita lalai, lupa, merasa bahwa apa yang didapat ini dari usahanya sendiri, lupa bahwa ini adalah pemberian dari Allah yang tanpa izin Allah tidak mungkin bisa kita capai, yang kalau Allah kehendaki kapanpun ini bisa terambil, tercabut dari kita. Dua-duanya ujian, bahkan yang satu yang tidak enak sebenarnya lebih ringan karena lebih mudah mengingatkan kita bahwa semua ini yang bisa menyelesaikan hanya Allah, sehingga kita tidak lari kemana-mana kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu sekalian, kalau kemarin juga sempat saya katakan, kita seringkali dihantui dengan sebuah penilaian yang menjadikan kita pesimis dalam menetapkan atau memastikan diri untuk bisa melangkah dengan istiqomah di jalan yang Allah kehendaki. Yakni ketika kita merasa bahwa yang melakukan ketaatan itu orang-orang super, orang-orang sempurna, orang-orang yang sudah mencapai kedekatan sedemikian rupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita ini siapa? Seperti apa sih kedekatan kita kepada Allah? Lebih banyak lupanya daripada ingatnya. Jangankan di luar sholat, yang merupakan satu media komunikasi khusus kita dengan Allah, di dalam sholat pun mungkin kita hanya sekian detik ingatnya, sadarnya kita bahwa saat itu kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Apakah bisa ya? Apakah mungkin? Kuat enggak? Ya, kalau Sayyidah Fatimah, beliau sudah orang suci, maksum, dekat dengan Allah, kekasih Allah, dan lain sebagainya. Kadang kita mempertanyakan seperti itu. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan seperti ini wajar kita pertanyakan, namun jangan sampai kita terjebak pada kondisi di mana kita jatuh pada keadaan kita merasa tidak mampu atau tidak kuat, tidak mungkin. Kita harus yakin bahwa keadaan apapun yang sedang Allah biarkan terjadi pada kita itu sebenarnya yang terbaik pilihan Allah. Kadang ada di hati kecil ini rasa tidak terima. Kalau kita bisa menggambarkan ini ya, bahwa apapun keadaan kita itu sudah yang terbaik. Kok bisa Ustazah? Ya kalau enak, kalau enggak enak. Kebaikannya di mana? Kita tidak bisa menuntut harus tahu apa kebaikannya, karena memang oleh Allah sengaja ditutup. Kenapa ditutup? Tidak dikasih tahu, untuk menguji kepercayaan kita kepada Allah. Kita yakin tidak dengan ketentuan Allah bahwa ini adalah kebaikan, bahkan ini adalah yang terbaik buat kita. Loh, kenapa harus saya Ustazah? Saya lihat fulan itu hidupnya enak, kalau saya kok dari mulai ingat, sadar, tumbuh dewasa, keadaan saya tetap seperti ini. Kadang kayak tidak terima. Ya, saya ingin membawakan sebuah cerita di mana sebelum saya cerita, coba saya ajak ibu-ibu berpikir dulu. Kita nih kadang terlihat lucu tapi masuk pada bab konyol. Afwan. Kita percaya pada manusia tapi tidak percaya kepada Allah. Padahal kalau manusia bisa jadi salah dan mengecewakan, kalau Allah tidak pernah salah dan tidak pernah mengecewakan. Ketika kita sakit, biasanya kita lari ke dokter. Dok, saya ada keluhan ini. Dokter memberikan solusi, melakukan diagnosa, mengambil kesimpulan. Oh, ibu sakit ini. Berarti ibu harus menjalani proses pengobatan dengan cara seperti ini. Begini. Kita datang ke dokter karena kita percaya. Kita ikuti solusi yang dokter berikan karena kita percaya. Padahal apakah ada jaminan bahwa diagnosa dokter itu 100% benar? Apakah ada jaminan bahwa jalan keluar ini tidak ada efek sampingnya? Tidak ada, tapi kita percaya. Kalau tidak percaya tidak mungkin kita
ikuti, oh ibu ini harus diangkat, ini harus dioperasi. Kita percaya karena kita tahu dokter ini sekolah, dia punya kemampuan, dia tahu ini jalan keluar terbaik buat masalah kesehatan saya. Anehnya ketika Allah yang memberikan solusi, kita seperti ragu. Kalau Allah minta kepada kita untuk faham, tahu bahwa hidup kita ini sedang diuji untuk mencari kualitas terbaik, untuk bisa melakukan atau menjalaninya dengan cara terbaik. Kita ragu, kebaikannya di mana sih ya Allah? Kok yang saya rasakan ini tidak enak? Padahal dari solusi yang diberikan oleh dokter bukan enak. Kita ke dokter, dokternya bayar. Kita beli obat, obatnya bayar. Kita operasi, operasinya juga bayar. Kitanya juga kesakitan. Tapi karena kita percaya, kita mau menjalaninya. Kadang kita terlihat konyol, kepada Allah kita ragu. Kok bisa saya selalu disuruh sabar? Terus enaknya itu kapan? Ketemu enak itu kapan? Enak itu kadang dalam benak kita sesuatu yang enak menurut penilaian kita, tapi belum tentu enak, mendekatkan kita kepada Allah. Padahal enak yang sebenarnya itu ketika kita bersama keridhaan Allah, ketika kita selalu bersama Allah sehingga Allah selalu ridho kepada kita. Itu sebenarnya kata enak, tapi kita kadang menilainya salah. Pernah satu ketika di zaman Nabi Allah Ibrahim, ada seorang wanita tua, wanita fakir. Dia hidup dalam kondisi miskin, anaknya banyak, suaminya sudah meninggal. Pekerjaannya setiap hari adalah menenun kain. Kain itu dia tenun, dia buat kain setiap hari, selembar kain, dijual di pasar, hasilnya dia makan untuk hari itu. Setiap hari aktivitasnya hanya seperti itu. Yang diproduksi sekarang dijual besok untuk makan besok, diproduksi besok dijual besok lusa, dimakan besok lusa, dan hanya cukup untuk dimakan. Kalau tidak produksi berarti keluarga ini tidak makan. Satu ketika ibu ini ketika sudah selesai melaksanakan tenunannya, membuat tenunan kain, kemudian sudah diproses warna, kemudian dia jemur. Ketika dia menjemur belum sempat mengaitkan, kalau kita mungkin penjepit ini ya untuk tidak jatuh, tiba-tiba ada seekor burung yang lumayan besar mengambil kain ini, dibawa terbang, dibawa kabur. Ibu ini dalam hatinya, ya Allah, dia tahu bahwa tanpa izin Allah burung ini tidak mungkin dibiarkan oleh Allah untuk mengambil kain tadi. Kemudian ibu ini merenung, ya Allah, kok segitunya Allah pada saya? Padahal Allah ini kan tahu, ini kain besok saya jual untuk makan anak saya besok. Yang sekarang kalau hilang diambil burung berarti keluarga saya besok tidak makan. Kenapa ini Allah biarkan? Dalam hatinya, Allah ini tidak adil kepada saya. Harusnya dicegah burung ini untuk mengambil kain saya. Dengan ribuan pertanyaan yang mengganggu pikirannya bahwa Allah sedang tidak berbuat adil kepada dirinya, keesokan harinya dia sudah tidak bisa nahan perasaannya, mendatangi Nabi Allah Ibrahim. Dia datang kepada Nabi Ibrahim kemudian mengajukan pertanyaan, wahai Nabi Allah Ibrahim, menurutmu apakah Allah itu adil? Nabi Ibrahim, selamat datang Ibu. Mohon. Waalaikumsalam. Kemudian ibu itu bertanya kepada Nabi Allah Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, menurutmu Allah itu adil atau tidak? Adil, kata Nabi Ibrahim. Ibu ini mengatakan, menurutku Allah tidak adil. Kenapa kamu katakan itu, wahai ibu? Diceritakan oleh ibu tadi, kerjaanku begini, kondisiku begini, kemarin ada kejadian seperti ini, berarti Allah sedang tidak berbuat adil kepadaku. Ini ibu, kalau kita lihat wajar punya penilaian seperti itu menurut kita ya. Belum sempat Nabi Ibrahim menjawab pertanyaan ibu tadi, tiba-tiba ada pengawal, ada ajudan yang datang masuk mengatakan, Nabi Ibrahim, ada 10 orang ingin bertemu denganmu. Kata Nabi Ibrahim, suruh mereka masuk. Kemudian belum dijawab pertanyaan ibu tadi. 10 orang tadi masuk dan salah satu utusan mereka kemudian
bercerita kepada Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, kemarin kita ini sedang berada di tengah laut, kita 10 orang ini. Tiba-tiba datang angin topan yang amat sangat kencang, sehingga mengombang-ambingkan perahu kami. Sampai saking kencangnya angin itu, layar perahu kami robek. Yang kalau layar itu tetap dalam kondisi robek seperti itu, pasti perahu kami tenggelam dan kami semua tidak selamat. Nah, pada saat itu kami bersepuluh ini kemudian sepakat untuk berdoa kepada Allah dengan menyertai nadar. Kita meminta kepada Allah, ya Allah, kalau Engkau selamatkan kami dari laut pada hari ini, kami berjanji bahwa setiap kepala dari kami yang jumlahnya 10 orang ini akan mensedekahkan 1000 dinar di jalan Allah. Maka sekarang tiba-tiba setelah kami sepakat untuk bernadar, yang 10 orang ini tadi, datang seekor burung membawa selembar kain berwarna merah. Ibu ini kaget, ibu ini ikut mendengarkan, ikut nyimak. Dan memang kain berwarna merah itu kainnya ibu ini. Seekor burung datang membawa selembar kain berwarna merah. Kemudian kami pakai kain itu untuk menambal layar perahu yang robek, sehingga dengan bantuan burung tadi selamatlah kami semua dari hantaman badai tersebut. Dan ini sekarang kami serahkan, wahai Nabi Allah Ibrahim, nadar kami bersepuluh untuk Engkau infakkan di jalan Allah seperti yang Engkau lihat sesuai dengan yang dibutuhkan. Tanpa menjawab, kemudian Nabi Ibrahim melihat kepada ibu yang tadi ikut menyimak apa yang diceritakan oleh 10 laki-laki tersebut. Kata Nabi Ibrahim, bagaimana ibu? Menurut kamu, apakah Allah maha adil atau tidak? Baru ibu itu sadar, iya wahai Nabi Allah, aku baru yakin bahwa Allah itu memang maha adil. Nabi Ibrahim menjelaskan, anakmu yang tertunda sebentar dari makannya karena kamu memang sudah tidak punya uang untuk menjual kain yang diambil oleh burung untuk menambal perahu orang-orang ini, tidak sampai mati kelaparan. Tapi kalau Allah tidak utus burung untuk mengambil kain yang kamu tenun agar bisa digunakan menambal perahu ini, orang-orang ini pasti sudah mati tenggelam di tengah laut. Kainmu sudah menyelamatkan ini lewat perantara burung, dan semua tidak ada yang lepas dari andil Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Nabi Allah Ibrahim menyerahkan apa yang diserahkan oleh 10 orang tadi kepada ibu fakir tadi. Ini adalah hakmu, ini bagianmu, engkau pakai untuk usaha agar engkau bisa menghidupi keluargamu. Dan diceritakan bahwa akhirnya keluarga ini hidup dengan kehidupan yang sejahtera dengan bekal uang yang sudah dikumpulkan oleh 10 orang nelayan tadi. Inilah contoh keadilan Allah. Memang tidak semua kita bisa lihat. Ya, tidak bisa kita kalau mau mencari tahu apa sih hikmahnya, apa sih kebaikannya di balik kejadian ini, di balik apa yang menimpa saya ini, tidak mungkin. Ada kadang kondisi tertentu kita bisa melihat kebaikannya, tapi setelah itu terlewat. Untung ya kemarin itu saya putuskan begini, untung saya terima, baguslah begini. Itu kebaikannya baru kita pahami setelah kejadian itu terlewat. Kalau kita minta transaksi di depan, itu memang sulit karena kita memang ditutup oleh Allah, sebab Allah ingin tahu, ingin menguji kita sampai sejauh mana kepercayaan kita pada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disamakan sama dokterkah percayanya kita kepada Allah, atau waliyadzubillah masih di bawah dokter? Kita saja kalau diberi solusi oleh dokter, jarang mempertanyakan, kok bisa gini sih dok solusinya? Harusnya kan gini. Misalnya kita sakit mata, tiba-tiba dokter bilang harus ada injeksi bu. Injeksi biasanya tempatnya di sini. Tidak pernah dari kita ada yang tanya, loh injeksinya kok di sini sih dok? Kenapa tidak di mata? Yang sakit ini mata saya. Ya kita percaya aja dengan semua ketetapan dokter, karena kita tahu, menurut kita dokter yang paling mengerti. Cuman sayangnya kadang kita lupa bahwa Allah jauh yang memiliki segala-galanya, yang tidak
mungkin melakukan kesalahan, tidak ada salah diagnosa, tidak ada salah solusi, tidak ada salah dalam memberikan ketentuan. Selalu menghendaki kebaikan, bahkan yang terbaik buat kita. Sekali-kali mungkin kita perlu mengasah, mengulang lagi, belajar lagi untuk sedikit demi sedikit mengingatkan kita untuk lebih bisa percaya kepada ketentuan Allah bahwa itu adalah yang terbaik. Ibu-ibu akhwat sekalian yang dirahmati Allah, Sayyidah Fatimah di puncak keyakinannya atas ketentuan Allah. Sayyidah Fatimah sebagai manusia suci seperti yang digambarkan oleh ayahandanya, innallaha la yardha li ridhaha wa yaghdabu li ghadabiha. Allah ridho ketika Fatimah ridho dan Allah murka ketika Fatimah murka. Kenapa seperti itu? Karena yang ada pada Sayyidah Fatimah hanyalah motivasinya dalam menjalani hidup ini mencari ridho Allah, menggapai ridho Allah. Tidak menghiraukan kanan, kiri, depan, belakang. Tidak memikirkan akibat-akibat yang akan beliau tanggung kalau dia nabrak aturan, nabrak ketentuan manusia maksudnya ya. Manusia maksudnya. Ketika hal itu dilakukan untuk mencari ridho Allah. Guna mencapai ridho Allah, apapun beliau lakukan. Ketika beliau harus berinfak, memberikan semua yang dimiliki. Sehingga tidak tersisa, tidak pernah terfikir di benak beliau, terus besok saya makan apa? Besok anak saya makan apa? Tidak pernah, karena beliau yakin ini dikeluarkan pasti Allah memberi rezeki lain. Karena Allah yang menjamin rezeki. Tanpa rezeki pemberian Allah, usaha apapun kita lakukan, kita tidak mungkin bisa melanjutkan kehidupan. Kita tidak mungkin bisa mendapatkannya. Itulah Sayyidah Fatimah. Itulah putri Rasul sallallahu alaihi wa alihi yang dalam kehidupannya selalu mengedepankan ridha Allah, selalu menjadikan Allah sebagai acuan, sebagai motivasi, sebagai harapan keadaan, harapan hidup, tumpuan harapan satu-satunya yang akan memberikan jaminan kebahagiaan dan keselamatan baginya dan juga bagi seluruh umat manusia. Sayyidah Fatimah karena motivasinya adalah untuk Allah, menggapai ridho Allah dengan semua sifat baik yang beliau miliki, bahkan seperti yang kita dengar dalam sejarah dikatakan ketika Rasul di malam pernikahan Sayyidah Fatimah menghampiri beliau, menanyakan kepada beliau, wahai Fatimah, untuk mas kawinmu apa yang engkau minta? Bukan emas permata yang diminta oleh Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah tidak egois dengan hanya ingin menggapai ridho Allah atau keselamatan dunia dan akhirat seorang diri. Apa yang diminta oleh Sayyidah Fatimah ini terbukti dari permintaan beliau, dari mas kawin beliau. Beliau mengatakan bahwa ya Rasulullah, wahai ayahku, aku ingin agar mas kawinku berupa tiket yang nanti Allah berikan kepadaku agar aku bisa memberikan syafaat kepada para pendosa dari umatmu. Sayyidah Fatimah dengan niat mencari ridho Allah, tidak ingin hanya menggapai kedekatan kepada Allah seorang diri. Tapi semua yang mau diajak untuk ikut mendekatkan diri kepada Allah, beliau ajak. Bahkan yang beliau inginkan adalah semua umat ayahnya akan beliau raih untuk mendapatkan ridho Allah. Makanya sampai beliau memilih tiket berupa syafaat yang bisa beliau gunakan untuk memberikan syafaat kepada para pendosa dari umat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah Sayyidah Fatimah salamullahi alaiha. Pernah enggak ibu-ibu kadang merasa seperti ini? Enggak Ustazah, insya Allah saya bisa. Insya Allah saya bisa ingat. Sudah, yang penting Allah merubah keadaan saya akan selalu ingat bahwa ini perubahan ini, keadaan ini, kenikmatan ini, kenyamanan ini dari Allah. Saya akan berusaha untuk tidak lalai, tidak lupa. Lagi-lagi keinginan seperti ini memang tidak salah, tapi sebenarnya kita sedang nabrak
kita sedang berusaha membenturkan diri dengan tidak kita sadari terhadap apa yang menurut Allah terbaik buat kita. Gambarannya seperti apa? Mungkin lagi-lagi saya ajak ibu-ibu untuk bisa membandingkan, menarik dari ilustrasi cerita yang pernah terjadi di zaman dahulu. Yakni pada zaman Nabi Allah Sulaiman. Ibu-ibu ingat Nabi Sulaiman itu diberi kelebihan oleh Allah untuk memahami bahasa binatang. Kita membayangkan bagaimana indahnya, nikmatnya kalau kita ikut memahami bahasa binatang. Ketahuilah bahwa apa yang Allah berikan pada kita itu sudah disesuaikan dengan kemampuan kita, standar kemampuan kita. Allah tidak mungkin memberikan salah. Nabi Sulaiman diizinkan oleh Allah, diberi kelebihan memahami ilmu binatang. Berarti Nabi Sulaiman bisa menggunakannya. Kita dihalangi untuk menggapai pengetahuan seperti itu. Tidak ada manusia, tidak ada sekolah apapun yang menjanjikan bisa memahami bahasa binatang. Kalau bahasa manusia dengan berbagai macam bahasa ada, tapi bahasa binatang tidak pernah ada. Nabi Sulaiman diberi kelebihan itu oleh Allah dan dengan semua kemampuannya. Tiba-tiba satu ketika ada seseorang datang kepada Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Sulaiman, aku ini ingin sekali menikmati apa yang Allah berikan kepadamu, yakni memahami bahasa binatang. Kata Nabi Sulaiman, jangan. Loh kenapa? Kamu tidak akan mampu. Oh enggak, saya mampu insya Allah Nabi Sulaiman. Jangan, kata Nabi Sulaiman. Saya khawatir kamu tidak akan mampu. 3 kali orang ini ngotot minta kepada Nabi Sulaiman untuk dimintakan kepada Allah diberi jalan untuk bisa memahami bahasa binatang. Karena memaksa dan Nabi Sulaiman ingin menunjukkan, membuktikan juga bahwa kamu ini benar-benar tidak mampu karena bukan bagiannya. Ditanya oleh Nabi Sulaiman, oke, kalau gitu, kamu tidak percaya bahwa kamu tidak bisa. Sudah, kamu ingin bahasa apa? Terus dia mikir, di daerah saya tuh banyak bebek. Saya ingin memahami bahasa satu aja, bebek. Yang lain tidak. Ya her, kata Nabi Sulaiman. Coba ta'al. Ditiup telinganya oleh Nabi Sulaiman dengan izin Allah. Setelah tiupan ini, kemudian seketika orang ini setiap kali ada bebek yang berbunyi dia paham. Bahasa bebek tadi. Dia senang, alhamdulillah. Dia segera pulang ke rumahnya. Dia berharap, membayangkan bahwa nanti sampai di rumah, kalau ada banyak bebek main di depan rumah saya sudah ngerti bahasanya. Dan saya paham apa yang sedang mereka komunikasikan. Betul. Sampai di rumahnya dia duduk di teras rumahnya. Tiba-tiba ada bebek datang. Belum ngomong masih sendiri. Ada bebek lain lagi datang dari sana. Si bebek yang ini kelihatan lesu datang ini. Yang pertama datang. Terus dia curhat sama bebek yang baru datang. Wahai temanku, saya ini seharian tidak makan loh dari tadi. Saya sudah keliling cari makanan dan saya tidak mendapatkan makanan. Nah, orang ini dengan hati senang sudah memahami bahasa bebek. Dilihat, oh bebek ini lagi cerita sama temannya bahwa dia belum makan. Oh gitu, saya kebetulan tidak punya apa-apa, kata si bebek satunya. Terus siapa ini ya, tolong bantu saya. Tenang, kata bebek satunya. Saya baru mendapatkan kabar dari malaikat bahwa ini orang yang punya rumah ini, dia maksudnya orang ini, laki-laki ini tadi, dia punya burung. Di belakang rumahnya ini ada burung. Besok burungnya akan mati. Kalau mati kan pasti dibuang. Kita makan nanti bareng-bareng burungnya. Kaget dia, loh burung saya mau mati. Kabar dari si bebek. Dua bebek ini pulang, dia bergegas, dia ambil burungnya. Sebelum mati, saya jual aja dulu, tidak mau rugi kan? Kita pun mungkin akan melakukan hal yang sama. Mumpung belum mati saya jual. Ini kebetulan burungnya burung bagus. Dibawalah ke pasar, dijual. Aman dia. Besoknya datang bebek ini, sudah dengan semangat 45. Berharap bisa menyantap burung yang mati. Bebek satunya datang lagi, mana burungnya? Iya, tidak jadi. Dijual sama orangnya. Kata bebek ini, oh, paham, betul. Kan dia sudah menjual. Dia farhan sudah, dia senang. Didengarkan lagi, apa dialog selanjutnya. Terus ya apa, saya ini belum makan loh sampai sekarang. Kata bebek yang ini. Tenang, ini orang ini punya ayam.
nanti ayamnya bakal mati. Besok kita makan ayam. Loh, ayam. Pulang 2 bebek, dia ambil ayamnya, dibawa lagi ke pasar. Dijual lagi. Datang hari berikutnya 2 bebek, mana ayamnya? Yaitu, dijual lagi sama orangnya. Bebek 2 ini tidak tahu kan kalau si rojul paham bahasa mereka. Yaitu dijual lagi. Terus gimana? Apa solusi yang bisa kamu berikan atas rasa lapar yang saya rasakan sekarang? Sudah, kamu yakin? Ini solusi yang Allah berikan. Saya baru saja dapat ilham. Besok orang ini mati. Dan biasanya kalau orang mati kan banyak makanan. Kita besok pesta di sini, di rumah ini. Pingsan orang ini. Waduh, saya besok mati, langsung pingsan dia. Ketika dia siuman dari pingsannya, dia lari mendatangi Nabi Allah Sulaiman. Wahai Nabi Sulaiman, dia cerita, aku kemarin itu pulang, aku sudah pulang dengan senang, aku dengar ada dialog begini, terus aku jual burungku. Dialog begini lagi, aku jual ayamku. Tiba-tiba bebek itu bilang, aku yang akan mati. Kata Nabi Sulaiman, karena aku sudah bilang, engkau tidak akan sanggup kalau sampai mendengar bahasa binatang. Baru 1 bebek. Kamu tahu, kata Nabi Sulaiman, ketika Allah menentukan di hari pertama kamu dengar bahwa burungmu akan mati, itu sebenarnya burung itu Allah jadikan tebusan dari kematianmu. Yang andai kalau dia biarkan, dia tidak bakal mati. Kamu jual burung itu. Allah pindah kepada ayammu. Kamu jual. Setelah kamu dengar dialog 2 bebek tadi. Sekarang kamu sudah tidak punya peliharaan apa-apa lagi. Tidak bisa dibuang kemana-mana ketentuan itu. Kamu pulang, kamu siapkan kafanmu, kamu bakal mati. Kata Nabi Sulaiman. Ini contoh. Ini sebuah fakta bahwa apa yang Allah tentukan buat kita itu sudah sesuai dengan kadar kemampuan kita. Jangan menuntut lebih. Kalau belum tentu yang lebih itu kita bisa mampu menjalaninya. Andai bebek dia laki-laki tadi tidak memahami bahasa bebek. Bisa jadi dia selamat dari kematiannya. Ya, kalau sesuai dengan cerita ini. Andai dia tidak egois kalau dia mampu memang memahami bahasa binatang disertai dengan kemampuan oleh Allah. Ketika dia dengar bahwa bebek ini tidak makan, harusnya kalau dia tidak egois, apa yang dia lakukan? Memberi makan, bukan sibuk menyelamatkan miliknya. Oh, bebek ini tidak makan, kesiannya. Dia masuk, dia ambilkan, makan. Adapun andai burung ini mati, dia ambil aja hikmahnya, kebaikannya. Yang bisa jadi memang dia tidak tahu apa di balik itu. Karena sibuk dengan sesuatu yang dia tidak punya kemampuan di situ. Karena Allah sudah sebenarnya dari sebelumnya sudah batasi. Jangan, tidak mampu. Ya, itulah contoh gambaran kehidupan kita. Kita kadang menuntut lebih. Kita berharap bahwa dengan bisa mendapatkan lebih, kita juga merasakan lebih. Padahal belum tentu. Kita diberi lebih, kadang kita malah nabrak. Kita malah jadi salah. Ya. Dengan keyakinan bahwa ketentuan Allah itu adalah yang terbaik buat kita, itu insya Allah menjadikan kita tenang. Bagaimana caranya untuk kita bisa mencapai tingkat ini? Ya, yakin pada ketentuan Allah. Sayyidah Fatimah tidak pernah berpikir ke depan apa yang akan terjadi. Karena Sayyidah Fatimah yakin Tuhannya yang akan selalu memberikan terbaik buat dirinya. Yang penting motivasi dia, tujuan dia hanya ridho Allah, ridho Allah, ridho Allah. Sampai satu ketika suami Sayyidah Fatimah pernah mengatakan, Imam Ali memberikan gambaran, andai ridho Allah, andai, tapi ini tidak terjadi. Andai ridhonya Allah itu ada di neraka, aku siap masuk neraka. Karena target Imam Ali melakukan ketaatan bukan menggapai surga, tapi menggapai ridho Allah. Hanya saja ridho Allah tidak mungkin ada di neraka. Seperti itu. Nah, insya Allah dengan belajar sedikit demi sedikit dari apa yang menjadi motivasi kehidupan wanita suci Sayyidah Fatimah, insya Allah akan lebih menguatkan kita, menjadikan kita lebih kuat dalam menjalani kehidupan, bisa memperbaiki kualitas diri, kualitas keluarga, lingkungan, sehingga kita bisa lebih dekat kepada Sayyidah Fatimah salamullahi alaiha.
menerima ketentuan dan takdir Allah, menjalani tugas di tempat kita masing-masing dengan cara yang terbaik, itu adalah salah satu kunci mampunya kita, bisanya kita menerima dan menjalani semua ini dengan baik, dengan tenang, dengan penuh keyakinan. Kuatkanlah keimanan kita dengan senantiasa mengingat bahwa semua yang terjadi tidak ada yang lepas dari ketentuan Allah, dan Allah tidak pernah memberikan ketentuan yang jelek. Ketentuan Allah, takdir Allah selalu yang baik, bahkan terbaik. Insya Allah dengan keyakinan ini kita bisa menjalani kehidupan dengan ridho menerima ketentuannya. Berharap syafaat dari wanita suci putri Nabi sallallahu alaihi wa alihi Sayyidah Fatimah salamullahi alaiha agar senantiasa menyertai kita, keberkahannya mewarnai kita, keagungannya selalu bersama kita, memandang kita, meraih tangan kita, menggenggam, memeluk kita, kemudian melihat kita dan menunjuk kita di dunia maupun di akhirat untuk mendapatkan syafaatnya, dan syafaat ayahnya, syafaat suaminya, syafaat putra-putranya. Amin ya rabbal alamin. Bihaqqi Fatimah salamullahi alaiha, kita berharap agar kebaikan itu senantiasa menyertai keluarga kita semua, sehingga dengan kebaikan tersebut semua kemasalah kita akan segera diselesaikan, semua kebutuhan kita akan segera dipenuhi, dan kita semua akan selalu mendapatkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.